Ah. Di awal kisah, kita diperlihatkan semua anggota geng Kampak tengah memburu beberapa preman di jalanan. Dan geng tersebut diketuai oleh seorang pria bernama Pak Samsul. Nah, sekilas info, geng Kampak ini adalah geng yang sangat berbahaya di jalanan. Mereka banyak melakukan pembunuhan massal dan selalu meninggalkan kampak mereka di area korbannya. Dan mereka juga selalu memberikan uang sogokan kepada pemerintah sehingga geng Kampak ini terkenal bebas dan mematikan. Kemudian Sin pun berpindah di sebuah permukiman komplek babi, yang dimana komplek ini dimiliki oleh seorang bapak-bapak yang sangat genit bernama Agus dan seorang istrinya yang sangat rempong bernama Jamila. Dan keseharian mereka adalah menagih biaya sewa masyarakat setempat yang sangatlah miskin. Dan saking macetnya uang sewa yang masuk ke dalam kantong mereka, Mpok Jamila pun menjadwalkan pasokan air hanya ada di hari tertentu saja, sampai di mana mereka semua bisa bayar uang sewa. Kemudian Kang Agus pun pulang ke dalam rumahnya. Namun, sang istri mendapati ada bekas kecupan di pipinya, sehingga Kang Agus pun Sementara di sisi lain, ada dua orang bandit gurun yang nantinya akan menjadi seorang pahlawan bernama Supri dan Jamal. Nah, tujuan mereka datang sebenarnya ingin merampok tukang cukur dengan mengada-ngada kalau mereka adalah anggota geng Kampak. Ah. Namun di sana Kang Cukurya pun tidak mengerti apa yang dibicarakan, sehingga Jamal yang marah pun menarik perhatian semua orang dikarenakan dirinya mengajak duel para warga di sana. Kemudian Pok Jamila pun datang dan langsung menampar si Jamal dengan sendal suwalau. Sementara di sisi lain, Supri tengah tidur di tempat cukurnya. Nah, karena merasa terpojok, si Jamal pun berusaha menakut-takuti Jamilah kalau dirinya akan memanggil bala bantuan dengan menyalakan petasan. Namun sayangnya, petasan si Jamal ternyata mengenai kepala regu geng Kampak yang tengah berada di wilayah itu. Sehingga melihat kesempatan yang ada, Jamal pun berbohong dan membuat geng Kampak itu mendekati Mpok Jamila. Nah, melihat hal itu, Mpok Jamila pun langsung takut dan bersembunyi di dalam kamarnya. Sementara Kang Cukur yang tampan ini tidak takut dan langsung ngajaknya berduel. Kemudian setelah tumbang berduel, anggota geng Kampak pun memanggil bala bantuan sehingga Pak Samsulnya pun turun tangan. Kemudian setelah membantai para penduduk, geng Kampak kemudian menarik beberapa orang ke tengah untuk dibakar hidup-hidup. Dan di saat korek ingin dilemparkan, seorang kuli bangunan pun maju menghentikannya sehingga terjadilah genji-genjian. Nah, di samping itu ada juga seorang pendekar besi yang membantu dengan beberapa cincin di lengannya. Kemudian di saat geng Kampak ingin menggunakan sebuah senjata api, datanglah seorang pendekar kayu jati yang langsung menghentikan mereka di sana. Nah, singkatnya, berkat ketiga jagoan tadi, para geng Kampak pun berhasil untuk ditaklukkan. Kemudian di dalam markas geng Kampak, Samsul pun marah kepada Jamal yang tengah terikat di sana. Dikarenakan ini semua diawali oleh Jamal dan Supri. Nah, beruntungnya Jamal bisa melepaskan diri dengan cepat, sehingga hal itu membuat Kang Samsul terpukau dan memberikannya kesempatan untuk hidup lagi. Lalu di saat tengah meratapi nasib, Jamal pun bercerita sebab dirinya menjadi jahat itu dikarenakan dahulu ia dibohongi oleh seorang gelandangan di jalan. Dan gelandangan itu pun berkata kalau Jamal itu memiliki aliran Qi yang sangat kuat dan potensinya itu akan keluar setelah mempelajari buku yang dijual oleh gelandangan itu. Namun realitanya setelah Jamal berlatih dan ingin melindungi seorang wanita, ia masih belum cukup kuat sehingga dirinya beranggapan kalau ia telah ditipu untuk menjadi orang baik.
Let's get some ice cream. Where? Kemudian di keesokan harinya, Mpok Jamila pun mengusir ketiga pendekar yang tinggal di wilayahnya. Dikarenakan dirinya takut masalah ini menjadi lebih besar lagi kalau mereka masih tinggal di daerah sini. Dan hal itu pun membuat beberapa warga tidak setuju sehingga terjadilah perdebatan. Nah, di samping itu, Jamal dan Supri pun kembali lagi dan berniat untuk membunuh Mpok Jamilah menggunakan sebuah pisau. Namun apesnya, pisau yang dilempar itu selalu saja terkena tubuh si Jamal. Sementara si Supri melemparkan sebuah gagang pisau saja kepada Jamilah. Dan di saat Supri ingin melemparkan keranjang ular, dirinya pun tidak menyadari kalau kandangnya itu belum ditutup, sehingga Jamal pun terkena kecupan ular. Nah, melihat hal itu, Mpok Jamilah pun mengejar Jamal sampai terjadi aksi balap liar. Kemudian Jamal yang berhasil kabur pun bersembunyi di sebuah tiang lalu lintas PLN. Dan sembari merasa kesakitan atas luka yang ia terima, Jamal pun memukuli bagian dinding besi di sana. Nah, tiba-tiba si Jamal pun menghampiri Supri dan kembali pulih seutuhnya. Di sana Supri pun terheran-heran, lalu pandangan mereka pun teralihkan kepada seorang wanita yang sangat seksi di sekitar mereka. Namun pandangannya itu pun tertutup dikarenakan datang dua orang pengamen yang sangat aneh. Dan ternyata pengamen itu adalah pembunuh bayaran yang tengah disewa oleh Pak Samsul. To perform for you a great challenge for us. Kemudian di sore harinya, ketiga pendekar komplek pun berpamitan satu sama lain sebelum mereka berkemas untuk pergi. Nah, di malam harinya, di saat pendekar Liu Kang tengah beranjak pergi, dirinya pun berpapasan dengan salah satu pembunuh bayaran yang tengah bermain alat musik. Dan tiba-tiba, lalu salah satu pembunuh bayaran yang lainnya pun menemui pendekar besi dan langsung menyerangnya. Serontak, sang pendekar pun langsung menggunakan senjatanya dan langsung membawa pembunuh itu keluar toko. Nah, tiba-tiba sang pengamen pun menggunakan alat musiknya dan hal itu membuat tangan besi milik pendekar hancur. Sementara Pak Samsul terlihat sedang memantau situasinya dari kejauhan. Kemudian di saat pengamen ingin mengeluarkan serangannya lagi, tiba-tiba sang pendekar kayu jati pun datang untuk membantu temannya. Nah, pada awalnya sang pendekar tombak sangat lihai dalam menangkis semua serangan. Namun hal itu masih kurang cukup untuk melukai pengamen sehingga dirinya pun terpental. Nah, di saat kedua pendekar itu ingin dihabisi, Mpok Jamilah pun merasa terganggu dan langsung berteriak kencang sehingga senar alat musik pembunuh itu pun putus semua. Kemudian Pak Agus pun datang dan langsung membantai mereka di sana. Nah, di saat terpojok, sang pengamen pun berusaha menarik senar dan mengeluarkan sebuah ultimate. Namun hal itu dijabanin oleh Mpok Jamilah dengan kekuatan miliknya. Nah, melihat para pembunuhnya kalah, Pak Samsul pun berniat untuk kabur. Namun tiba-tiba sang pemilik tanah pun datang dengan sebuah gaya. Kemudian Mpok Jamilah pun memperingati mereka dengan isyarat kalau mereka datang lagi maka akan tahu akibatnya. Kemudian di keesokan harinya, Jamal dan Supri pun terlihat tengah berurusan dengan salah satu penduduk di dalam bis. Nah, kesalahan hal itu, Jamal pun melampiaskan amarahnya dengan merampok seorang pedagang kaki lima di sana. Dan secara tidak sengaja, seseorang yang Jamal rampok itu adalah orang yang pernah ia selamatkan dahulu sewaktu kecil. Lalu Jamal pun berlari meninggalkan wanita itu, dikarenakan dirinya berpikir kalau menjadi baik hanyalah orang yang tak berguna. Nah, setelah mengusir Supri dari kehidupannya, tiba-tiba anggota geng Kampak pun muncul membawa Jamal dan bertujuan untuk merekrut si Jamal menjadi salah satu anggota mereka. Kemudian Jamal pun diberikan misi oleh Pak Samsul untuk mengeluarkan seorang yang sangat kuat menurut para pembunuh bayaran yang pernah ia sewa. Dan singkatnya, Jamal pun berhasil membawa seorang tersebut yang merupakan abah-abah bernama Kang Sueb. Nah, sesampainya di markas, Pak Samsul pun kurang yakin kepada Kang Sueb dikarenakan penampilannya itu mirip dengan Ucok di GTA PS2.
Lalu di sana Kang Sueb pun menunjukkan sebuah teknik kalau dirinya bisa menangkap peluru dengan tangannya saja. Nah, melihat hal itu, para geng Kampak pun memberikan hormat kepada Kang Sueb. Kemudian, Sueb pun menggunakan sebuah sendal jepitnya untuk membuka pintu perjudian di sana. Dikarenakan dia bisa merasakan kekuatan yang lumayan besar dari Kang Agus dan Pok Jamila di sana, sehingga terjadilah perkelahian. Namun di saat perkelahian terjadi, terlihat mereka sangat berbeda level dengan Kang Sueb yang bisa menahan teriakan Pok Jamila. Nah, kemudian mereka pun menggunakan sebuah combo ultimate teriakan yang diperkuat dengan sebuah lonceng yang sudah bolong. Lalu di saat ingin menyerang lagi, Kang Sueb pun berpura-pura menyerah dan langsung menusuk kedua musuhnya di sana lalu menguncinya. Kemudian melihat hal itu, Jamal pun diperintahkan untuk memukul menggunakan sebuah kayu, namun yang ia pukul malalah Kang Sueb. Sehingga Kang Sueb pun marah dan langsung menyerangnya di sana. Nah, tiba-tiba Jamal pun menghilang dan dibawa pergi oleh Pok Jamila dan Pak Agus. Sementara Samsul pun marah karena mereka bisa kabur, namun Kang Sueb langsung mengkreteknya di sana. Nah, singkatnya, geng Kampak sekarang sudah berada di tangan Kang Sueb. Sementara Jamal terlihat bisa pulih dengan cepat, dikarenakan Jamal adalah seorang yang sudah ditakdirkan menjadi kuat menurut sang sutradara. Kemudian geng Kampak pun menyerang permukiman komplek Jamila. Dan di sana Jamal pun keluar dan terjadilah pengeroyokan. Nah, dengan kekuatannya Jamal sekarang, dia mampu untuk mengalahkan semua orang sehingga membuat Kang Sueb pun merasa senang dan langsung menghadapinya. Kemudian Kang Sueb pun mengeluarkan jurus kodok kintel yang sangat efektif untuk menghancurkan bangunan. Lalu di saat Jamal tengah bergelantungan di kabel, ia pun diseruduk oleh Kang Sueb sampai terpental jauh. Namun dikarenakan Jamal ini memiliki aliran chi yang sangat kuat, dirinya pun kembali turun dan bisa menggunakan jurus tapak baya sehingga selamat. Nah, singkatnya, Kang Sueb pun luluh dan mengaku kalah kepada si Jamal. Dan film pun selesai. Nah, gimana nih menurut kalian tentang film yang kali ini kita bahas? Semoga kalian bisa merasa terhibur dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dikarenakan hal itu bisa membantu Mimin untuk menjadi lebih bahagia. Saya dari channel Dunia Alur pamit dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.